Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Journey. Satoshi dan Pikachu bertemu lagi dengan sahabat lama mereka dan melanjutkan petualangan tanpa batas. Di tengah perjalanan, Satoshi dan Pikachu kelaparan. Mereka pun memutuskan untuk mampir di kafe yang ada di dekat situ. Mereka memesan sandwich dan juga makanan Pokemon. Namun baru saja menggigit sandwich tersebut, Satoshi dan Kasumi merasa mereka pernah mencicipi makanan ini sebelumnya. Alasan dibalik itu semua ternyata karena yang membuatkan makanan itu adalah sahabat lama mereka, yaitu Takeshi. Seperti yang mereka lihat, Takeshi dipekerjakan sebagai seorang manajer di kafe ini. Takeshi membuang mimpinya sebagai seorang dokter Pokemon demi mendapatkan hati Katy, gadis cantik yang juga bekerja di kafe. Alangkah terkejutnya Takeshi ketika mendengar Katy sudah punya pacar dan mereka akan segera menikah sekembalinya pacarnya itu ke sini. Takeshi sangat sedih sekali mendengarnya. Hingga Satoshi dan Kasumi mencoba menyemangatinya. Akan tetapi Takeshi terlanjur patah hati dan tidak mendengarkan saran dari teman-temannya. Tak lama setelah itu datang lagi sahabat lama Satoshi, yaitu Den. Satoshi lalu memperkenalkan Den kepada Kasumi. Den mengenal Kasumi karena kakak-kakaknya juga sangat terkenal. Dan di antara itu Kasumi yang paling guntur. Kasumi pun tersinggung dengan perkataan Den. Den menunjukkan keahliannya sebagai Pokemon connoisseur dengan menilai kecocokan antara Kasumi dan Psyduck yang ternyata mereka memang pasangan yang serasi. Ketika Satoshi memperkenalkannya dengan Takeshi, Den ternyata sudah kenal karena mereka pernah bertemu di Johto dan bahkan menonton pertandingan final Satoshi bersama-sama. Dengan melihatnya saja, Den sudah tahu pasti Takeshi patah hati lagi. Makanya Satoshi meminta saran bagaimana caranya supaya Takeshi kembali ceria. Den lalu mengajak teman-temannya untuk melihat ladang bunga dengan harapan Takeshi akan kembali ceria. Sementara itu tim Rocket mengintai, berniat menangkap Pikachu seperti biasanya. Singkat cerita, mereka tiba di ladang bunga. Bukannya senang, Takeshi malah teringat lagi dengan gadis yang telah mematahkan hatinya. Aura negatifnya dirasakan oleh Pokemon yang bersembunyi di dalam hutan. Hatterene menciptakan ilusi agar Takeshi mau mengikutinya masuk ke dalam hutan. Saat Satoshi dan yang lainnya berupaya mengejar, Hatterene menghentikan langkah mereka dengan memberikan sakit kepala terus-menerus. Hingga akhirnya Takeshi dan Pokemon itu lenyap dari pandangan mereka. Begitu sakit kepala sudah hilang, mereka pun melanjutkan pengejaran disusul tim Rocket yang juga mengikuti dari belakang. Sesampainya di dalam hutan, mereka tidak menemukan Takeshi dimanapun. Den menganalisis bahwa alasan Takeshi masuk ke tempat ini karena Hatterene memancingnya dengan kekuatan psikis yang kuat. Sebutannya adalah penyihir hutan. Pokemon itu suka sekali dengan aura negatif dan menjebak siapa saja yang memilikinya masuk ke dalam hutan. Pokemon itu sangat berbahaya sekali karena di Pokédex-nya sendiri tertulis, jika ada yang berisik maka Hatterene akan memotong orang itu dengan cakar tajam yang ada pada tentakelnya. Mereka pun segera melanjutkan pencarian, takut terjadi apa-apa terhadap Takeshi. Di saat itu mereka menemukan Hatenna. Dengan tonjolan di kepalanya, ia bisa merasakan emosi makhluk lain. Mereka pun meminta bantuan Pokemon itu untuk melacak Takeshi. Hatenna pun mau menolong mereka. Dan tidak butuh waktu yang lama, Hatenna bisa menemukan Takeshi. Saat menuju ke sana, mereka dihadang Hatterene yang tidak menyukai emosi kuat yang mereka pancarkan, sehingga ia marah dan mengejar mereka. Satoshi dan kawan-kawan bersembunyi di balik jamur. Hatterene yang tidak melihatnya pergi meninggalkan mereka begitu saja. Sementara itu, Hatterene sedang mempermainkan perasaan Takeshi dengan memujinya lalu menjatuhkannya begitu seterusnya. Satoshi, Pikachu, dan Den merasa lapar karena berlari-larian sebelumnya. Sementara Kasumi kaget melihat Joltik yang ada di hadapannya.
Satoshi lalu menjelaskan Kasumi suka dengan Pokemon tipe air, tapi sangat membenci Pokemon tipe serangga. Saat ditanya bagaimana dengan Pokemon yang memiliki dua tipe tersebut, contohnya Duipider, Kasumi belum bisa memberi jawabannya. Tanpa disadari, Heatran muncul di belakang mereka dan menciptakan ilusi kepada mereka semua. Satoshi bertemu dengan ibunya yang menawarkan makanan kesukaannya. Kasumi bertemu dengan Pokemon tipe air yang sangat ia sukai. Sedangkan Dan bertemu dengan Subway Master yang menawarkan satu set bekal stasiun kereta. Di sisi lain, tim Rocket kehilangan jejak Satoshi dan kawan-kawan. Mereka malah bertemu dengan Heatran yang tiba-tiba langsung mengejar tim Rocket. Satoshi dan kawan-kawan yang masih terperangkap di dalam ilusi di Thunderbolt Pikachu supaya cepat sadar. Heatran itu pasti ingin mengurung Takeshi selamanya di dalam hutan. Alhasil mereka pun masuk lagi ke dalam sana. Satoshi dan kawan-kawan menemukan Takeshi berkat arahan Hatena. Dengan Hatena menyampaikan emosi yang ia rasakan kepada Pikachu. Dan menyimpulkan bahwa Heatran membuat Takeshi merasakan cinta dan penolakan dalam siklus tanpa akhir untuk menyerap energi negatif yang dipancarkannya, yang kalau terus dibiarkan akan membahayakan Takeshi. Satoshi yang menyadari temannya dalam bahaya maju menyelamatkannya. Namun Heatran mengubah Satoshi sebagai pacar Katy. Berusaha mempertahankan cintanya, Takeshi mengeluarkan Stilik dan Heatran juga ikut menyerang Satoshi. Dan untungnya mengeluarkan Pensek guna melindungi Satoshi. Ketika Satoshi melindungi Hatena dari serangan yang diluncurkan ke arahnya, pengaruh Hatena pada Takeshi mulai goyah dan berakhir sepenuhnya tepat setelah Hatena terkena serangan. Takeshi segera menolongnya, memberi pertolongan pertama pada Pokemon yang terluka itu. Dengan menghilangnya aura negatif Takeshi, Heatran juga menjadi tenang, dan ia mengungkapkan rasa terima kasihnya karena Takeshi telah membantu Hatena. Di atas mereka, Latias yang tak terlihat diam-diam mengikuti dan mengamati Satoshi. Takeshi menyatakan bahwa ia akan melanjutkan petualangannya bersama teman-temannya untuk memantapkan hatinya agar bisa menjadi lebih kuat. Satoshi dan Kasumi senang sekali karena bisa menyantap makanan lezat dari Takeshi maupun Dan. Namun Dan memberitahukan bahwa ia harus pamit karena ada urusan lain. Maka mereka pun berpisah dan melanjutkan perjalanannya masing-masing. Sedangkan Heatran menjebak tim Rocket dalam ilusi di mana mereka makan tanpa henti, namun juga tidak memuaskan rasa lapar mereka. Satoshi dan kawan-kawan tiba di pegunungan salju. Tujuan mereka adalah untuk menyaksikan pemandangan Magikarp yang memanjat air terjun. Satoshi mengeluarkan Oshawott untuk menemani perjalanan, yang mana Kasumi merasa gemes sekali dengan Pokemon itu. Namun sesampainya di tempat, air terjunnya telah membeku. Satoshi menyayangkan hal ini karenanya mereka tidak bisa melihat Magikarp. Akan tetapi Satoshi dan Pikachu tidak menyerah begitu saja. Mereka berdua berupaya menghancurkan es tersebut sambil diperhatikan oleh Beartrix yang berada tak jauh dari situ. Saking kuatnya ayunan tangannya, cangkang kerang Oshawott sampai terlempar. Beartrix menangkap cangkang kerang itu dan melemparkannya lagi ke arah Pikachu. Pikachu yang menemukannya segera memberikannya kepada Oshawott. Sesaat kemudian mereka berdua baru sadar bahwa dari tadi mereka diperhatikan oleh Beartrix. Satoshi dan kawan-kawan yang baru saja tiba sangat terkejut melihat Pokemon yang cukup besar itu. Walaupun takut, Pikachu mencoba berdiskusi dengan Pokemon itu. Beartrix pun sebenarnya juga takut ketika melihat Satoshi dan kawan-kawan mendekat, sehingga ia mengembuskan napasnya dan membekukan kaki mereka semua. Lalu setelahnya melarikan diri. Satoshi mengeluarkan Talon Flame. Dengan ability Flame Body, Talon Flame bisa mencairkan es yang membelenggu. Kemudian Satoshi menyuruh Pokemonnya untuk mengejar Beartrix. Hanya melihat sekilas saja, Satoshi tahu Beartrix tadi pasti membutuhkan bantuannya. Satoshi juga mengeluarkan Snorlax dan Incineroar untuk membuka jalan yang tertutup es. Sama halnya dengan Kasumi dan Takeshi yang mengeluarkan Starmie dan Forretress untuk ikut membantu Pokemon Satoshi.
Sementara itu, Bertrick membekukan mereka yang mengejarnya, yang padahal ia tidak berniat melakukan hal itu. Berhasil menyusul, Satoshi menemukan Pokemon-Pokemonnya telah dibekukan. Ia lalu memerintahkan Incineroar untuk membebaskan mereka. Melihat area yang dipenuhi es dan air terjun yang juga beku, bisa disimpulkan ini karena ulah Bertrick. Bertrick yang ada di dekat situ pun mulai menampakkan diri. Lagi-lagi ia membekukan Satoshi dan kawan-kawan. Namun Incineroar dan Talonflame bisa mencairkan suasana. Satoshi menduga Bertrick itu tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Satoshi memuji-muji Bertrick dan mengatakan, bahkan Pokemon legendaris Kyurem pun akan terkejut ketika melihat kemampuan Bertrick. Satoshi lalu mengajak Bertrick berlatih agar bisa mengendalikan kekuatannya. Ia menyuruh Pikachu untuk memperagakan gerakannya di hadapan Bertrick. Sifat Satoshi yang selalu menolong Pokemon itulah yang direspek oleh teman-temannya. Satoshi mengajari Bertrick secara perlahan, namun Bertrick yang masih belum bisa mengendalikan sepenuhnya malah membekukan Satoshi. Untungnya ada Incineroar dan Talonflame yang siap siaga untuk mencairkan es. Satoshi terus menyemangatinya dengan mengatakan masih terlalu cepat untuk menyerah. Oshawott menyuruh Bertrick untuk membentuk cangkang kerang, latihan yang sangat cocok untuk mengendalikan kekuatannya. Sayangnya meski Bertrick sudah berusaha semaksimal mungkin, ia tetap saja gagal. Frustasi, Bertrick berlari ke tengah-tengah dan mengaum. Satoshi memeluknya sambil terus meyakinkan bahwa Bertrick pasti bisa melakukannya. Tiba-tiba saja es yang mereka pijak runtuh, menyebabkan mereka jatuh ke dalamnya. Semuanya selamat, hanya saja kaki Satoshi terkilir. Satoshi meminta Bertrick untuk membawa Pokemon-Pokemonnya saja, tapi Bertrick tidak mau meninggalkan Satoshi. Bertrick lalu menggendongnya untuk bisa sampai ke permukaan. Di saat-saat terdesak, Bertrick mampu mengendalikan kekuatannya. Ia membuat tangga es yang digunakan untuk memanjat ke atas. Alhasil mereka pun bisa sampai dengan selamat. Bertrick menunjukkan ia benar-benar bisa mengendalikan kekuatannya dengan membentuk cangkang es secara sempurna. Pokemon yang dulunya takut dengan Bertrick kini mau berteman lagi dengannya. Satoshi sangat lega karena telah menjalankan kewajiban menolong Pokemon yang kesusahan. Hingga saat ini, Latias masih terus mengikuti dan mengawasi Satoshi. Setelah itu, mereka pun menyaksikan pemandangan langka Magikarp yang memanjat air terjun. Petualangan pun bersambung.